Luar biasa ya Bapak Ibu ya, setelah viral, akhirnya PLT Bupati Sidoarjo berjanji keluarkan izin mendirikan bangunan GPDI tarik maksimal 1 bulan. Wow, ini keren sekali teman-teman ya, PLT Bupati Sidoarjo yang turun tangan untuk membantu dikeluarkannya izin mendirikan bangunan GPDI tarik yang ada di Sidoarjo, dan paling lama katanya akan dikeluarkan dalam waktu 1 bulan ke depan. Ya, oke, kita akan coba lihat saja ya. Setelah video dan pemberitaan rumah doa GPDI Tarik Sidoarjo viral serta menjadi atensi publik, akhirnya PLT Bupati Sidoarjo Has Subandi terjun langsung ke Balai Desa untuk mediasi pada hari Senin kemarin 1 Juli 2024 sore hari. Ya, ini luar biasa ya. Dikatakan bahwa Gembala Sidang Rumah Doa GPDI Tarik Sidoarjo yaitu Pendeta Yoab Setiawan mengatakan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat pihaknya diundang perangkat untuk mediasi di Balai Desa Mergosari. Oke, ya, ini dia. Saya bersama istri pun langsung meluncur. Sesampainya di Balai Desa, sudah ada PLT Bupati Sidoarjo, H. Subandi, Kemenak, FKUB, perangkat desa, Polsek Tarik, Camat Tarik, hingga dan Ramil. Saat itu kami diminta untuk menceritakan kronologi kejadiannya, tutur Pendeta Yoab Setiawan. Setelah mendengarkan kejadiannya, Pendeta Yoab Setiawan mengungkapkan PLT Bupati Sidoarjo H. Subandi siap memfasilitasi pengurusan IMB Rumah Doa GPDI Tarik Sidoarjo menjadi GPDI Tarik Sidoarjo atau dalam kurung gereja paling cepat 1 minggu dan paling lama 1 bulan. Puji Tuhan, terima kasih ya Pak Bupati Sidoarjo. Bapak memang luar biasa sebagai pemimpin yang keren sekali. Ya, di sini dikatakan bahwa paling cepat akan dikeluarkannya itu EMB ya 1 minggu dan paling lama itu adalah 1 bulan ya. Terima kasih Pak, terima kasih ya. Lalu kemudian dikatakan nantinya ketika kami meminta tanda tangan warga akan didampingi oleh camat dan perangkat desa. Selama pengurusan IMB ini belum selesai ya, selama pengurusan IMB ini belum selesai, kami diminta untuk beribadah di rumah masing-masing. Tidak boleh di rumah doa hingga IMB keluar. Tugas Pendeta Yoab. Wah, ini juga bagaimana teman-teman ya? Itu selama 1 bulan loh. Wah, oke, kita akan coba bacakan saja dulu bagaimana ini ya. Lebih lanjut, Pendeta Yob menyampaikan sebenarnya rumah doa GPDI Tarik Sidoarjo berharap tetap boleh beribadah selama pengurusan IMB karena kami memiliki SKTL. Namun dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan warga keberatan, mereka meminta nunggu IMB keluar barulah boleh beribadah. Itu kesepakatan BPD dan warga yang ikut dalam mediasi tadi sore, tandasnya. Sebelumnya diberitakan rumah doa GPDI Tarik di Desa Mergosari, Dusun Mergojok, RT 9 RW 2, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, diduga dilarang beribadah oleh Kepala Desa atau Kades, yaitu Kades Mergosari, Pak Eko Budi Santoso. Pelarangan ibadah oleh Kades Mergosari Eko Budi Santoso ini terjadi ketika pemberkatan nikah yang dilakukan di rumah doa GPDI Tarik pada hari Minggu 30 Juni 2024. Oke, nah itu dia teman-temannya. Silakan berikan komentarnya ya mengenai berita yang saya bacakan ini. Memang yang pertama dulu kita melihat bahwa ada respon dari PLT Kabupaten ya, PLT Bupati Sidoarjo ya, ketika berita ini menjadi viral gitu ya di media sosial, dan tentunya Bupati tahu akan hal ini dan akhirnya dia mengambil satu inisiatif untuk mendatangi ya Desa Mergosari ya, Kecamatan Tarik, dan akhirnya di sana dikatakan tadi bahwa Pendeta Yoab Setiawan sebagai gembala di GPDI Rumah Doa Tarik ya Sidoarjo diundang untuk mendatangi mereka di Balai Desa
Mergosari ya, di Balai Desa Mergosari untuk melakukan mediasi ya, di mana tadi dikatakan di sana bahwa ada beberapa yang juga hadir bersama dengan PLT Bupati, ada dari Kementerian Agama, ada dari FKUB, ada juga perangkat desa, ada juga personil dari Polsek Tarik, ada juga Pak Camat Tarik, ini luar biasa, dan ada juga dari Dan Ramil, ya kan? Dan di sana diberitakan atau diceritakan bahwa Pak Pendeta Setiawan menyampaikan soal kronologi apa yang terjadi atau apa yang dialami oleh mereka, ya. Nah, kita jelas berterima kasih kepada Pak PLT Bupati di sini karena dia menanggapi atau merespon ini dengan baik, ya, bahwasanya selama ini rumah doa GPDI Tarik dan janji daripada Pak Bupati ini atau PLT ini bahwa dia akan ya memfasilitasi untuk pengurusan IMB rumah doa GPDI Tarik Sidoarjo ini menjadi GPDI Tarik Sidoarjo, artinya gereja, gedung gereja yang resmi, ya, IMB yang resmi sebagai sebuah gedung gereja yang memang dipergunakan untuk melakukan ibadah. Dan tentunya ini adalah ucapan terima kasih memang patut kita sampaikan kepada PLT Bupati Sidoarjo. Cuman ada sedikit tadi yang membuat saya akhirnya menjadi ragu, teman-teman, ya. Kenapa? Karena dikatakan bahwa selama IMB belum keluar, walaupun disampaikan oleh Pak Bupati bahwa paling cepat itu 1 minggu. Artinya kalau misalnya 1 minggu, ya, maka berarti hanya sekali jemaat di rumah doa GPDI Tarik ini tidak beribadah bersama. Tetapi kalau misalnya yang 1 minggu ini nggak keluar, artinya sampai menunggu 1 bulan, berarti bisa kita hitung-hitung itu bisa sampai 4 kali ya jemaat di rumah doa GPDI Tarik ini tidak bisa beribadah bersama. Padahal ini juga penting untuk dilakukan, walau memang nggak harus begitu sih ya, tapi kita kan tentunya pengen melakukan sebuah komunitas ya, sebuah persekutuan begitu. Artinya yang kita inginkan sebagai umat-umat Tuhan, sebagai sesama orang percaya ya, sebagai satu di dalam tubuh Kristus, tentunya kita ingin bersama ya, ingin bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau misalnya 1 bulan baru keluar, maka ya mau tidak mau 4 minggu ya, 4 kali beribadatan tidak bisa bersama-sama, teman-teman. Saya pikir boleh-boleh aja ya, asalkan memang itu betul-betul ditindaklanjuti oleh PLT Bupati. Ya, itu yang kita harapkan. Jangan sampai nanti dijanji maksimal atau paling lama itu 1 bulan, padahal harus menunggu 1 tahun, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Berarti apa yang disampaikan oleh BPD bahwa selama IMB belum keluar, mereka tidak mengizinkan ya kalau jemaat di rumah doa GPDI Tarik untuk beribadah. Nah, ini dia yang kita khawatirkan. Karena kenapa, teman-teman? Nah, ini BPD siapa? Apa 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 kewenangan mereka gitu loh, sampai mereka melarang orang untuk beribadah. Ini kan rumah doa dan mereka sudah punya SKTL dari Kemenak provinsi lagi, bukan dari kabupaten. Ya, artinya ini lebih lebih tinggi daripada SKTL yang dikeluarkan oleh kabupaten, teman-teman ya. Jadi saya pikir bahwa sebenarnya dalam hal ini ya perlu ada ketegasan bahwa konstitusi bukan atau tidak lebih rendah daripada keputusan dari BPD. Ya, makanya sebenarnya SKB 2 Menteri juga sebenarnya ini adalah merupakan satu alasan atau pemicu terjadinya pelarangan ibadah, penutupan gereja dan sebagainya, karena di dalamnya ada yang memicu hal-hal yang seperti ini. Seakan-akan kalau misalnya FKUB tidak memberikan izin, tidak memberikan rekomendasi, maka pembangunan gereja nggak boleh dilanjutkan atau IMB pun nggak boleh dikeluarkan. Nah, ini masalahnya. Padahal di atas SKB 2 Menteri, kesepakatan dari SKB 2 Menteri itu ada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana di sana jelas dikatakan pada di pasal 29 ayat 1 dan juga di ayat 2 lebih tegas lagi bahwa setiap penduduk, setiap warga negara mempunyai hak untuk ya beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Individu loh, bukan kelompok. Ya, setiap orang mempunyai hak untuk beribadah.
Nah, apalagi kalau misalnya udah banyak, kenapa kita mau larang? Yang mereka lakukan itu bukan kericuhan, ya, bukan juga prostitusi, bukan kejahatan, bukan perjudian dan sebagainya. Ini kan nggak mengganggu. Bahkan beberapa juga warga di sekitar rumah doa itu menyampaikan bahwa kami nggak terganggu kok. Ya, sekalipun mereka ada datang lebih dari 100, nggak apa-apa. Lagian mereka juga beribadah nggak pakai pengeras suara. Kami nggak terganggu. Iya kan, yang terganggu itu, yang merasa terganggu itu hanya mereka-mereka yang BPD ya, yang tidak setuju ya kan, kepala desa, ada juga mungkin RT RW di sana, sedangkan masyarakat, warga sekitar mereka nggak terganggu kok. Nah, makanya dalam hal ini sebenarnya yang perlu ditegaskan bahwa ya keputusan siapapun itu juga di Indonesia ini ya tidak lebih tinggi daripada konstitusi atau undang-undang negara kita, yaitu UUD 1945. Kiranya ini menjadi perhatian untuk pemerintah kita mulai dari pusat, provinsi, daerah-daerah, ya kabupaten tingkat 2, ya agar mempertegas dan ya melakukan tindakan tegas soal ini. Ya, jangan sampai banyak orang yang melakukan hal yang macam-macam, yang melarang untuk beribadah. Emang apa kewenangan mereka? Nah, bagi saya, oke, fine-fine aja teman-teman. Kita akan coba tunggu saja bagaimana janji dari seorang PLT Bupati Sidoarjo ya untuk memberikan atau membantu memfasilitasi dikeluarkannya izin mendirikan bangunan di GPDI Tarik Sidoarjo ya Provinsi Jawa Timur. Ya, kiranya saudara-saudara kita jemaat yang ada di sana diberikan ketabahan, kesabaran untuk beberapa minggu mungkin ya, dan kiranya Roh Kudus yang menguatkan mereka walaupun tidak bisa beribadah selama 1 minggu atau sampai 1 bulan, nggak apa-apa. Kita percaya bahwa kita tetap ya satu roh ya, dan kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.